Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, saya coba membuat tutorial bagaimana cara mengakses Quizzes, solusi bagi guru dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi langkah pertama, kita buka Google. Pastikan Bapak dan Ibu atau teman-teman yang ingin mengakses Quizzes itu harus memiliki yang namanya akun Google. Di tahapan pertama, kita masuk. Oke. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama daftar, masuk. Daftar ini bagi yang pertama kali mau masuk di Quizzes, misalkan guru atau siswa. Kemudian masuk ini yang sudah memiliki akun atau sudah terdaftar di portal Quizzes. Oke. Langkah pertama kita akan coba masuk di menu daftar. Kemudian jika memiliki akun Google, silakan masuk dengan akun Google-nya atau bisa mengetikkan di sini. Misalkan saya masuk dengan akun Google saya. Oke, klik selanjutnya. Jadi di sini ada 3 pilihan. Kita login sebagai guru, sebagai siswa, atau ini di sebuah bisnis. Oke. Jadi bagi guru, maka kita akan masuk di sini, login sebagai seorang guru. Oke, saya klik. Nah, di sini kita tinggal masukkan, melengkapi nama kita. Misalkan saya tulis nama saya. Kata sandi yang mudah saja diingat. Oke, lanjutkan. Oke. Jadi, tahapan pertama kita telah masuk di akun Google. Jadi, ketika sudah login seperti ini, teman-teman itu akan melihat tampilan yang seperti ini. Ini adalah bank soal. Kita sebut saja bank soal. Ini banyak di sini. Bisa kita pilih. Jadi, untuk tahapan pertama, bagi Bapak dan Ibu, untuk teman-teman yang ingin membuat kuis melalui Quizzes, tahapan pertama ini kita telah selesai. Kita bisa cek akun emailnya kita. Ini email yang masuk, konfirmasi. Untuk konfirmasi akun kita yang terdaftar di Quizzes. Oke, kembali ke beranda. Ini pendaftaran kita telah selesai. Jadi tahapan awal sudah kita lakukan. Kemudian bagaimana mengelola Quizzes ini? Itu mudah saja sebenarnya. Yang pertama, menu ini adalah menu buat quiz baru. Seperti ini. Ini sama. Quizzes, menu quiz baru. Ini juga menu quiz baru. Oke, kita coba memberi contoh lewat ini. Buat quiz baru. Kita buat misalkan masukkan materi pelajaran. Misalkan energi. Oke. Kemudian masukkan ini subjek yang relevan, misalkan fisika atau apa ya. Ya, ini bebas. Saya pilih saja ini. Kemudian saya klik selanjutnya. Jadi di sini kita ketika mau membuat soal, kita bisa membuat soal multiple choice, checkbox. Untuk yang ini fill in the blank, kemudian full dan open ended. Oke, kita coba membuat soal dengan multiple choice. Oke, saya klik ini. Ini adalah soal pilihan ganda. Jadi teman-teman, yang ini adalah tampilan dalam Android. Jadi ini sebenarnya menarik bagi peserta didik kita ketika kita membuat
soal menggunakan quizzes. Oke. Untuk pertanyaan, coba kita ambil di internet. Oke, ini hanya sebagai contoh. Misalkan saya mengambil soal pilihan ganda tadi ya. Nih, soal nomor 2 ini. Nih, kita copy, masukkan di sini. Jadi di sini akan otomatis terbaca, akan memperlihatkan bagaimana nanti tampilannya. Oke. Selanjutnya untuk optionnya A, B, C, D-nya ini kita tidak perlu memasukkan yang mana A, mana B, mana C. Tidak perlu memasukkan A, B, C, D-nya. Tinggal langsung pilih pilihan 1, kemudian pilihan 2, pilihan 3, dan ini pilihan 4. Oke. Seperti ini. Kalau untuk jenjang SMA atau MA, ini SMK bisa memilih tambah lagi untuk jawaban yang kelima. Oke, saya ambilkan saja sampai jawaban keempat. Kemudian untuk durasi waktunya ini bisa diatur. Jadi masing-masing soal itu bisa. Soal pertama 30 detik, soal kedua 60 detik, dan lain sebagainya. Oke, kita ambil saja 30 detik. Saya ambil ya, 30 detik, kemudian saya simpan. Jadi, kita harus memilih mana jawaban yang benar. Ini sebagai kunci jawaban nantinya. Oke, saya pilih A. Ini adalah untuk masukkan. Dan klik simpan. Oke. Ya, ini soal yang pertama. Oke, bagaimana cara menambah soal yang kedua? Sama saja. Ini lagi. Pertanyaan yang kedua. Oke, saya percepat saja videonya. Ya, jadi ini soalnya sudah ada beberapa nomor. Ada soal yang bentuk rumus, ada soal yang bentuk gambar. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar dalam soal kita? Seperti ini, atau menambahkan rumus. Ini mudah saja sebenarnya. Misalkan saya tambah soal seperti ini, saya mau tambahkan gambar. Anggaplah soalnya bergambar kita cari ya ini ada dua cara untuk menambah soalnya. Misalkan saya buka dulu gambarnya. Yang pertama, kita kopikan soalnya, perhatikan gambar seperti ini, kemudian masukkan gambar itu di menu ini, media. Jadi kalau untuk ini adalah untuk memasukkan rumus, yang ini adalah masukkan gambar atau audio. Jadi ini gambar, audio ini suara, minimal maksimumnya adalah 10 detik. Yang diupload adalah format MP4. Ini kalau biasa adalah soal bahasa Inggris. Oke, kita coba di menu gambar. Gambar ini sebenarnya mudah. Yang pertama, kita bisa menarik gambar atau mengklik ini. Klik, kemudian cari di mana gambar itu disimpan, atau kita siapkan memang gambar, tinggal ditarik gambarnya seperti ini, tarik ya, kemudian ini menunggu. Ini formatnya terlalu kecil, jadi nanti coba kita ambil gambar ini, tarik ya, coba gambar yang ini saya ambil. Sorry.
Untuk menghapusnya, klik gambar. Ini ya. Klik untuk menghapus gambar. Oke. Oh, ini lagi bermasalah. Ulangi. Ya. Saya mau masukkan gambar tadi. Perhatikan gambar. Oke. Misalkan seperti ini. Saya mau masukkan gambar. Cara menarik gambar tadi. Masukkan ke sini. Kopinya. Oke. Kemudian menunggu. Nah. Ini soalnya masuk. Misalkan seperti tadi soalnya tidak terbaca. Tinggal diklik saja gambarnya. Dan nanti dihapus. Oke. Tinggal masukkan pertanyaannya. Ini. Dan jawaban 1. Jawaban 2. Tiga, 4. Oke. Ini jawabannya 250. Misalkan gambar ini kita ini fiturnya lagi bermasalah ya. Oke, sudah. Seperti ini saja. Kemudian saya klik simpan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini tambah saja seperti ini. Kemudian ini sebagai contoh. Dengan gambar. Kemudian masuk seperti ini. Ini mudah saja sebenarnya. Yang gambar ini kita klik kanan, open new ini tab, atau copy address, make address. Ini seperti ini. Saya copy. Saya pastikan di sini linknya. Kemudian saya simpan. Oke. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Tinggal dimasukkan pertanyaan dan sebagainya. Oke. Ya, seperti ini kurang lebih model soalnya. Saya batalkan dulu. Oke. Anggaplah ini sudah selesai soalnya. Oke, cara yang kedua untuk menambahkan soal. Misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan soal, namun soalnya bingung mau cari di mana. Ini gampang saja. Cara yang kedua adalah dengan cara teleport. Ini adalah kita berfungsi untuk mengambil soal yang telah dibuat oleh orang lain atau dianggap sebagai bank soal. Silakan klik ini. Tinggal dicari. Ya, ini kan saya sudah buat kata kunci, energi. Tinggal seperti ini, kemudian klik tambah. Nah, jadi itu sudah masuk di soal kita. Ini saya tambah. Ini saya tambah. Oke. Ini bebas. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita atur waktunya, durasi waktunya. Kalau soalnya dalam perhitungan adalah soal perhitungan, silakan ditambahkan durasinya misalkan 2 menit. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah selesai, ini tersimpan secara otomatis. Kalau mau edit logo dari quiz yang kita buat seperti ini juga bisa kita carikan gambar yang menarik. Ini misalkan saya mau buat ini, copy image-nya, address, image address, kemudian saya pastikan di sini. Nah, ini pilihan kelasnya, kelas berapa, misalkanlah seperti ini. Oke, ini bisa dilihat secara pribadi atau lihat secara oleh beberapa orang saja. Oke, ini kita pilih saja yang pilih publik, kemudian klik simpan. Ya, ini soal kita telah selesai.
kemudian kita klik kuis selesai. Oke, ini soal ini kita ingin berbagi ke guru lain, silakan. Pembagiannya bisa klik lewat tautan ini, atau bisa juga dilewati. Oke, ini soalnya sudah selesai seperti ini. Jadi soal ini bisa dijadikan sebagai bahan latihan atau dijadikan tugas atau bermain langsung, dalam artian pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalkan secara jarak jauh, Bapak dan Ibu ingin membuatkan soal kepada siswanya dan Bapak dan Ibu ingin melihat progres pengerjaannya, tinggal pilih main langsung. Oke, yang ini pilih main langsung atau pilih latihan. Oke, sebagai contoh kita ambil pilih main langsung. Nah, untuk pilih main langsung, ini kita menjadi host di sini. Jadi host. Ini artinya kita yang mengatur atau kita sebagai moderator di sini. Jadi kita bagikan link ini ke siswa. Anggaplah ada siswa yang akan masuk di sini. Pastikan. Jadi ini join myquizzes.com. Tinggal di enter saja, bisa dibuka lewat Android, bisa dibuka lewat laptop. Oke. Tinggal masukkan kode di sini. Kode permainannya itu ini, kode permainan. Saya copy ini, gabung. Oke, tinggal masukkan nama, asalkan siswa 1, seperti itu. Klik main. Ini siswanya dia menunggu game ini akan dimulai. Jadi tampilan pertama dia akan seperti ini. Sementara di akun guru itu dia ketika klik mulai seperti ini. Nah, ini artinya permainan sudah dimulai di sini. Jadi siswa tinggal menjawab. Ya, ini juga ada musiknya, membuat soal itu menjadi lebih menarik. Oke, klik aja sebagai contoh. Kalau salah, nanti soalnya yang salah itu akan berwarna merah dan yang berwarna hijau itu adalah jawaban yang benar. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti saya perlihatkan bagaimana nanti di tampilan di akun guru ini seperti ini. Coba kita undang siswa lain untuk gabung. Saya ulang ya. Coba kita pakai contoh untuk 2 siswa yang join atau lebih. Oke, saya pilih gabung. Ini menunggu. Kemudian ada siswa lain juga masuk. Coba kita tunggu juga. Masukkan dulu namanya. Siswa 1, misalkan seperti ini. 151-808. Oke. Nah, jadi di akun siswa ini akan ada lawannya. Dia bermain dengan 1 pemain lain. Kalau misalkan ada 10 ya 10 pemain lain dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini belum akan mulai karena di akun gurunya belum klik mulai. Jadi ketika gurunya klik mulai seperti ini, jadi
waktunya kita hitung mundur, kemudian pengerjaan akan dimulai. Oke, seperti ini. Misalkan siswa menjawab pertanyaan, nah ini adalah progres jawaban dari siswa. Misalkan siswa yang kedua juga, kecil saja layarnya, seperti ini. Salah itu adalah yang berwarna merah. Jadi sampai selesai pengerjaan ini soalnya. Jadi ini ada 9 nomor. Kita cepat saja. Ya, jadi anggaplah ini siswa sudah selesai mengerjakan soal ini. Jadi nanti teman-teman tinggal melihat berapa perolehan yang didapat oleh siswa kita. Misal seperti ini, peringkat pertanyaan. Nah, ini berapa, bagaimana jawabannya, apakah benar atau salah, nomor berapa yang benar, nomor berapa yang salah, ini sudah diatur di sini. Oke, bagi guru juga bisa untuk mengakses kuis ini. Saya kiri game dulu, kemudian ini bisa sebagai administrasi guru, dia bisa mendownload rekapan nilai dari peserta didiknya. Oke, lihat sini hasil. Ini persentase pengerjaan yang diperoleh oleh siswa. Oke, bisa kita unduh Excel-nya sebagai laporan. Oke, ini laporannya yang diunduh. Coba kita buka. Oke, ini menjadi lebih menarik. Misalkan saya mau lihat di sini dari soal ini berapa yang benar, berapa yang salah. Ini semuanya sudah tersedia semua seperti ini. Ini adalah jawaban yang dipilih oleh siswa, dan yang merah adalah jawaban yang salah yang dipilih, dan yang warna hijau adalah jawaban yang benar yang dipilih oleh siswa. Oke, ini untuk masing-masing pemain atau masing-masing siswanya. Siswa 1, siswa yang kedua, di akurasinya berapa persen, berapa skornya, ini bisa. Jadi itulah sedikit tutorial penggunaan quizzes untuk guru guna memberikan tugas atau memberikan kuis kepada peserta didiknya. Oke, yang lainnya bisa dibuka sendiri, silakan mempelajari. Yang menu ini, menu kelas, kita bisa koneksikan dengan di Google Classroom ini, atau membuat kelas baru. Ini bisa untuk peserta didiknya. Tapi saya tidak terlalu menyarankan itu. Intinya guru-guru itu bagaimana caranya membuat pembelajaran di kelas itu lebih menarik, agar siswanya lebih tertarik dengan pembelajaran itu. Oke, demikian tutorial singkat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.